Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu spesial bernama Mas Taufan. Nah, siapa sosok Mas Taufan ini? Simak selanjutnya. Oke, halo Mas Taufan, apa kabar? Halo. Sekarang teman-teman kita lagi ada di kantornya Amarta. Nah, ini ada juragan dari Amarta nih. Oke, Mas Taufan, mungkin teman-teman belum tahu siapa sih sosok Mas Taufan ini yang sangat keren. Tadi udah di briefing. Nah, karyawannya, waduh, banyak banget ya. Bisnisnya juga gede banget. Mas Taufan boleh share sedikit nggak siapa sih Mas Taufan ini dan apa yang dijalankan oleh Mas Taufan sekarang? Ya, perkenalkan saya Taufan, Andi Taufan Garuda Putra, pendiri dari Amarta. Kita adalah perusahaan financial teknologi yang menghubungkan pengusaha-pengusaha mikro di daerah membutuhkan modal buat berbisnis dengan platform marketplace, sehingga publik luas bisa memberikan pendanaan langsung buat sektor ekonomi real atau pengusaha-pengusaha mikro di daerah. Oke, berarti boleh dibilang Mas Taufan ini membantu teman-teman UKM yang ada di pedesaan dan menghubungkannya dengan para investor yang punya uang dong ya? Ya, kurang lebih prinsipnya kayak gitu, Prinsipnya model kayak gitu. bisnisnya. Oke, Ya. nah saya lebih penasaran lagi, sekarang kalau boleh tahu di Amarta sudah ada berapa user dan berapa peminjam sih sejauh ini? Ya, di Amarta kita tuh berdiri sejak tahun 2010. Kita mulai sebagai microfinance, awalnya konvensional, baru akhirnya 2016 bertransformasi jadi perusahaan teknologi finansial. Oke. Nah, sekarang kita udah menjangkau lebih dari 180 ribuan lebih peminjam-peminjam di daerah-daerah tersebar di 35 kabupaten, lebih dari 2.500 desa di daerah-daerah kota tier 3, tier 4 gitu. Jadi kita ngomongin tuh Majalengka, Tuban, Nganjuk, Wah, berarti bener-bener Banyuwangi. Kita bukan ngomongin Surabaya, bukan iya. ngomongin kota besar kayak Jakarta gitu. Jadi emang spesifik melayani mereka yang di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan. Oke. Kenapa dari 2010 kan anggapannya ini sebagai koperasi lah ya. Ya. Kemudian dari 2016 memutuskan untuk bikin fintech. Apa yang terjadi di situ? Kenapa tiba-tiba bisa memutusin untuk ke fintech sih? Karena berjalan lebih dari 5 tahun sebagai microfinance, kita belajar sebenarnya pengusaha-pengusaha mikro di daerah ini atau ekonomi mikro ini tuh bisnis yang menguntungkan dan mereka juga sebenarnya peminjam yang creditworthy karena mereka bertanggung jawab sama bisnisnya, mereka bisnisnya ada, cash flow-nya juga jalan, cuma memang susah aja nyari modal karena tidak berbadan hukum, karena dia transaksinya nggak di bank, jadi nggak ada rekening korannya, nggak bisa pembukuan. Tapi sebenarnya nggak dilihat dari sisi yang lain, mereka tuh ya hard worker, mereka juga ngejalanin bisnisnya juga dengan passionate gitu. Kenapa nggak kita bantuin? Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memastikan bahwa pembiayaannya tepat sasaran, sesuai dengan modal yang dibutuhin, tapi juga bisa memastikan bahwa ini menguntungkan dan aman buat orang yang mendanai. Oke. Saat ini ada berapa karyawan sih di Amarta? Amarta sekarang ada 1000-an lebih. Wah, 1000-an karyawan di head office-nya 150-an dan sisanya tersebar di daerah-daerah. Berarti sisanya ini belusukan di desa-desa. Desa-desa. Kita bilangnya bisnis partner karena mereka yang berhubungan langsung dengan para mitra Amarta, mitra peminjam kita. Oke, nah tadi saya juga sedikit ngobrol sama Mbak Lydia, udah di briefing katanya kalau bisnis partner yang ada di desa ini mereka benar-benar mengajari para UKM ini untuk tumbuh, untuk besar, dan itu bukan hitungan 1-2 hari gitu ya, tapi hitungannya mungkin bisa berapa puluh minggu ya. Dan iya, karena menurut kita yang namanya bisnis itu kan ups and downs-nya ada terus, kadang lagi seasonnya bagus, habis itu harganya turun. Yang perlu kan pendampingan secara continuous dan berkelanjutan. Itu yang Amarta percaya. Jadi kita hadir di satu tempat, kita misalnya ngomongin satu wilayah udah kita dampingin, Bogor, Ciseeng, itu udah 8 tahun kita mendampingin di situ para mitra-mitra peminjamnya. Dari mereka bisnisnya cuma jualan satu keripik pisang aja, dapat modal dari Amarta, kita coba dibikin beragam, selain bikin keripik pisang, bikin gorengan lagi, bikin keripik jenis lain lagi, sampai akhirnya udah beragam lagi, demand-nya lebih tinggi, kenapa nggak ngajarin tetangganya di satu kampung buat bikin produksi lebih gede, kita danain juga. Jadi tumbuh bersama pengusaha mikro di daerah-daerah, itu yang dilakukan Amarta selama ini. Iya, jadi teman-teman, Amarta ini memang sangat membantu sekali, bukan hanya dari segi pendanaan,
tapi juga mentoring kepada teman-teman yang ada di UKM, dan itu hitungannya tuh puluhan minggu ya, mungkin bisa dibilang setahun lah ya. Ya, karena kan yang minjem sama Amarta itu kan pinjaman rata-rata 1 tahun, rata-rata pinjaman 1 tahun, ya sepanjang masa pinjaman ya kita dampingin, dampingin kita gimana bisnisnya, lagi oke nggak, ada isu apa, sekarang harga lagi kayak gimana. Kalau misalnya lagi susah bisnisnya nggak jalan, Amarta kan bikin kelompok community lending kita bilangnya. Jadi mereka yang ngajuin pembiayaan di Amarta tuh bikin 15-20 orang di dalam satu majelis, kita bilangnya majelis. Di dalam satu majelis itu mereka yang Indonesia ini kan semangatnya tuh semangat value yang udah turun-temurun tuh gotong royong. Dan kita coba nge-leverage itu lagi, menghidupkan kembali semangat gotong royongnya Indonesia, hidup yang saling berkelompok, yang saling mendukung satu sama lain pada saat susah dan pada saat lagi sukses. Nah, tapi kan teman-teman di desa ini kan sudah banyak sekali yang terbantu ya. Pernah nggak mereka kasarnya mengalami gagal bayar karena satu kejadian kayak gitu? Pernah lah, itu udah siklus bisnis. Udah kalau misalnya sekarang lagi bisnis bagus terus tiba-tiba harga lagi drop, ya kan dia tiba-tiba nggak bisa jalan. Terus ini bisnis juga kan bisnis yang dikelola secara rumah tangga gitu. Jadi pada saat misalnya yang dagang punya warung ibu, terus pada ibunya anaknya sakit, dia harus ngurusin keluar anaknya dulu. Waktunya lebih banyak anak, warungnya nggak keurus, akhirnya warungnya tutup, nggak ada yang jagain. Nah, hal-hal kayak gitu kan yang dialamin sama mitra-mitra Amarta. Waktunya habis untuk ngurusin keluarga, mungkin keuangannya juga udah punya duit lagi, nggak bisa beli modal lagi, tapi duitnya habis buat kesehatan. Kalau misalnya yang berobat, ada yang sakit, atau misalnya tadi bisnisnya lagi nggak bagus cycle-nya. Nah, itu ya terjadi di kita. Dan yang menarik dari Amarta ini kan, meskipun bisnis itu ada waktunya nggak bagus, kita tuh benar-benar menghidupkan semangat community-nya itu. Jadi mungkin akan nggak bisa bayar untuk beberapa waktu, tapi kelompoknya tuh saling tanggung renteng, istilahnya di Amarta. Jadi tanggung renteng itu atau saling ngebantuin dulu deh, yaudah deh selama bisnisnya Ibu A lagi nggak bagus, yaudah karena dia percaya, ya dia tahu pasti someday dia bakal thrift lagi tuh, bakal bisa bangkit lagi. Ya, bantuin dulu. Jadi ke lendersnya yang mereka mau ngedanain masih ada amannya juga gitu loh. Mungkin terlambat beberapa hari tapi bisa balik lah pokoknya pada waktunya. Berarti sebenarnya nggak ada kecemasan buat investor dong ya? Karena semuanya berjalan dengan lancar, dan saya juga ngelihat NPL-nya nih. NPL nih maksudnya dibilangnya apa ya, kayak kredit macet. Kredit macetnya lah ya. Ini 0, sekian persen kan ya? Ya, yang kita percaya dari bisnis ini soalnya gimana setiap pembiayaan yang disalurkan itu benar-benar tepat sasaran dan punya makna gitu. Jadi mereka benar-benar menggunakannya buat bisnis. Jadi dan didampingin bisnisnya kalau misalnya ada masalah, kelompoknya saling membantu satu sama lain, kita bilang istilahnya tanggung renteng. Itu yang ngejagain Amarta sampai sekarang bisa NPL-nya ya seperti yang kamu bilang tadi, 0, sekian persen. Oke, kalau gitu. Nah, saya lebih penasaran lagi tentang Amarta. Jadi teman-teman bisa simak video yang satu ini. Bernafaskan kearifan lokal, dan dengan teknologi yang kami kembangkan, kini kami mampu menghubungkan begitu banyak orang. Memberikan berbagai kemudahan, rasa aman, ketepatan dan transparansi dalam sebuah genggaman. Bersama Amarta, kita wujudkan sebuah pertumbuhan yang berkesinambungan. Karena dengan tulusnya hati dan kerja keras, kehidupan yang lebih bermakna, ini dan nanti,
untuk kita semua dapat terlaksana. Nah, oke, itu videonya. Mas Tovan, sekarang saya pengen nanya lebih ke pribadinya Mas Tovan. Ya. Mas Tovan udah ngejalanin lama di Amarta, terus fokus di Amarta, punya ribuan karyawan di Amarta dan punya banyak sekali teman-teman di desa yang Mas bantu kan. Secara garis besar, ya, gimana sih cara Mas membesarkan Amarta gitu? Mungkin dari segi investor yang mendanai di Amarta, sampai dia punya besar banget sampai di tahun ini, itu gimana sih kalau boleh tahu? Sekarang Amarta udah masuk tahun ke-9. Oke. Kita berjalan. Tahun kemarin kita total nyalurin udah 750 miliar. Sekarang udah sampai 800-an miliar. Dana disalurkan. Dan alhamdulillah semua masih bisa terjaga dengan baik gitu. Mereka yang mendanai di Amarta. Tapi kan awal-awal juga kita mulai itu benar-benar masuk dari satu desa di Cisaeng Bogor, ngedanain itu waktu itu cuma 200 orang dulu. Mereka ngajuin minimal 500.000. Untuk waktu itu saya memulai tujuan awalnya untuk gimana masyarakat di pedesaan bisa mendapatkan pinjaman yang terjangkau. Jadi tujuan awalnya itu dari situ aja. Ya udah, karena bank konvensional nggak bisa memberikan layanan ke mereka, lembaga keuangan informal bunganya mahal, kita coba cari pendekatan yang lain yang lebih humanis dan lebih ideal buat mereka. Nah itu jalan, ketemu nih pola dengan pendekatan community, kemudian mereka saling menjaga satu sama lainnya, tanggung rentengnya kita jalanin, itu jalan. Nah, bisa terus tumbuh dan sekarang tersebar di daerah-daerah di Indonesia, komitmen, persistence for the long term goals gitu. Kita percaya di Amarta yang kita lakukan ini adalah untuk setiap pembiayaan disalurkan bisa mensejahterakan, memberikan impact nggak cuma duit doang, tapi gimana bisnisnya bisa berkembang, gimana keluarganya hidupnya jadi lebih baik, kualitas rumahnya jadi lebih baik, dan itu yang kita percaya dari setiap pendanaan yang disalurin di Amarta. Dan dari situ gimana bisa terus konsisten. Mereka yang udah lama sama Amarta butuh modal lagi, kita cari solusinya gimana caranya biar mereka yang udah lama sama Amarta bisa tetap dapat modal secara sustain ya. Kita harus coba dibikin publik deh, dibikin secara marketplace, secara online. Ya kita cari solusinya, ketemu, ternyata kena gitu loh. Sekarang gimana caranya bisa menjangkau lebih banyak lagi yang udah dirasakan sama orang-orang yang kita layanin selama ini, supaya orang-orang yang di daerah-daerah lain yang belum terjangkau bisa dapat pembiayaan dari Amarta. Oke Mas, pernah nggak ngalamin yang namanya karyawan nipu atau mitra nipu? Pasti ada dong, dari ribuan itu pasti ada yang nipu dan bikin ya fraud lah, gagal gitu. Iya, jadi yang kan tim-tim di lapangan Amarta ini kan bisnis megang, dia juga mengelola dana Amarta gitu ya, untuk disalurkan, kemudian untuk pengembalian angsuran mereka mendampingin mitra. Membangun tim yang punya misi yang selaras dengan kita, yang komitmennya juga untuk memberdayakan, itu challenging juga. Jadi ya akhirnya kadang kita kecolongan juga orang yang memanfaatkan kita untuk jangka pendek gitu loh. Ini gue bisa ngutip nih dari sini, gue bisa memanfaatkan sistemnya Amarta yang kurang, yang ada lumpuhnya, jadi gue bisa mengambil benefit dari situ. Nah itu pelajaran buat kita juga lah, bisa sampai sekarang. Dan itu yang ya sambil berjalan itu terus kita benahi. Gimana kita bisa lebih baik lagi, internal kontrolnya juga diperkuat, sistemnya juga terus diimprove untuk mitigasi resiko yang fraud dan sejenisnya. Tapi sebagai pengusaha nih, sebenarnya kita memang harus menghadapi kegagalan itu, atau memang kita lebih baik menghindari aja sih? Kan gagal lagi usaha, gagal lagi jalan, gagal lagi, ya mungkin gagalnya banyak gitu. Apakah memang kita harus menghadapi momen kayak gitu? Nggak ada yang tahu masa depan kayak gimana, tapi semua tahu yang udah berlalu kayak gimana. Jadi
Kalau lo mau mencoba melihat apa yang berinovasi, ya lo harus mau trial and error. Harus mau mencoba aja terus, ya ada yang benar, ada yang bakal gagal gitu loh. Yang harus kita lakukan sebagai entrepreneur gitu loh, dan tim yang ada di perusahaan ini, kita ngebangun value itu value entrepreneurial. Jadi yang ada di sini juga punya semangat mau embrace failure. Ya, lo mau mencoba untuk sesuatu yang bakal probability buat suksesnya nggak ada yang tahu gitu loh. Tapi we should try, dan nggak ada salahnya kita coba buat gagal. Artinya gagal itu ya jadi satu paket lah ya dengan perjalanan usaha kita ya. Tapi Mas, ngomong-ngomong nih, teman-teman di desa ini kan, atau teman-teman di YouTube kan kadang suka bilang gini Mas, aduh saya pengen usaha tapi nggak punya modal. Emang ketika kita dapat modal, apakah modal tuh jadi salah satu kunci utama kita menjalankan sebuah usaha gitu? Atau mungkin cuma alasan mereka doang gitu? Kalau Amarta ngomongin memberikan bisnis permodalan, semua orang juga ngomongnya yang namanya modal mah nggak ada habisnya. Jadi butuh aja. Tapi kan kalau yang namanya lo sebagai pengusaha atau pedagang itu gimana tetap bisa continuously moving gitu, tetap maju ke depan terus melangkah. Apakah itu dengan memulai dulu sendirian dengan modal seadanya, baru nanti nggak harus, kalau ngomongin modal nggak harus langsung tiba-tiba modalnya gede gitu ya. Kan bisa mulai kecil, nunjukin impact-nya dulu, nunjukin bahwa apa yang kita jalanin nih benar gitu ya, ada value-nya buat orang. Baru abis berjalan di touch up, di improve, nggak usah langsung lihat end goal-nya butuh modal segini. Jadi nggak mulai jatuhnya. Betul, gitu loh. Yang ada malah mikir sana, mikir sini, kebanyakan mikir dan denial aja terus. Gua nggak bisa memulai karena nggak ada modal. Padahal kalau yang namanya mau memulai bisnis ya mau mulai dengan hal sederhana dari yang paling kecil aja dulu. Dan kita di Amarta juga kita bisa nyalurin 800 miliar ini nggak dalam setahun tiba-tiba 800 miliar juga. Ini perjalanannya panjang juga untuk bisa mulai dengan 200 orang kali 500.000 gitu, berapa 100 jutaan. Dari situ dulu baru bertambah lagi, baru akhirnya bisa besar seperti sekarang. Yang menurut kita juga belum seberapa gitu compare to bisnis bank yang udah ngelain jutaan orang. Betul. Ini satu pesan menarik dari Mas Tovan. Sekarang saya pengen tanya lebih detail lagi nih. Sekarang dari segi investor. Nah, jadi penonton YouTube saya itu juga ada yang mungkin punya dana lebih, pengen invest. Terus di Amarta tuh menarik ya, bunganya bisa sampai berapa persen tuh Mas? Yang menarik di Amarta ini kan selama ini kita udah tahu platform investasi atau platform pendanaan yang umum gitu, yang konvensional kayak beli reksadana atau beli main di capital market, main saham, beli obligasi. Sekarang kan pemerintah jualan obligasi retail negara. Nah, sekarang alternatif pendanaan yang lebih modern gitu loh, yang bisa dilakukan secara digital, itu ya peer-to-peer lending, seperti yang dilakukan sama Amarta. Di Amarta masuk ke website kita, meregister, habis itu dalam hitungan jam bisa milih siapa yang mau didanain. Nah, mereka ngajuin pinjaman nggak gede-gede, dari 3 juta rupiah, 5 juta rupiah, dan bisa ngasih return sampai dengan 12,5% sampai dengan 15% setahun. 12,5 sampai 15% setahun. Dan yang menarik itu kan di Amarta itu prediktif. Jadi setelah nyalurin pendana, udah ditransfer dananya, setiap minggunya bakal terima pengembalian pokok sama bagi hasilnya. Berarti bukan yang ditahan setahun, tahu-tahu bang gede gitu. Kalau di kita justru tiap minggu pokok bagi hasil tuh masuk. Kalau misalnya udah kekumpul 3 juta lagi ya bisa diputar lagi. Iya. Dan enaknya ada yang membina lah ya teman-teman ini, ibu-ibu ini untuk berbisnis gitu kan. Ini enaknya. Saya pengen, berarti mereka tinggal login aja di Amarta, kemudian langsung masuk ke situ, langsung pendanaan. Terus ada info menarik juga. Jadi kalau teman-teman nanti masukin kode kupon Start Invest itu langsung dapat Rp50.000
Ya. Gila. Lumayan lah. Dapat duit nih. Hebat ya. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa ke Amarta. Oke, saya pengen ada satu pesan menarik lagi nih buat teman-teman juga. Ada nggak tips untuk teman-teman sekarang yang mungkin sedang menjalankan usaha dari Mas Taufan? Tips buat mereka yang ngejalanin usaha. Iya. Yang pertama, kalau tadi ngelihat dari perjalanan kita sepanjang tahun ini, kita memulai semua secara sederhana gitu. Dengan modal secukupnya, apa yang bisa kita mulai duluan, kita mulai duluan. Nggak harus sesuatu yang masif atau besar dari awal gitu loh. Kemudian yang kedua, believe in your product and your mission. Ya, kalau bisnisnya kita emang tujuannya kita tahu dan kita percaya itu, hold it gitu loh dengan kuat. Jadi itu yang ngejagain kita buat bisa continuously moving forward. Kemudian yang ketiga, find the right mentor atau yang bantuin tempat kita bertanya, tempat kita curhat gitu ya. Iya, karena yang namanya bisnis kan banyak hal yang kita nggak tahu dan kita harus terus belajar. Yang cari kalau ketemu mentor yang tepat, advisor yang tepat buat ngedampingin bisnis, would be really helpful sih untuk step up the game dengan apa yang kita jalanin. Ya, mungkin ya sekilas ya, mungkin saya cerita kita tipsnya ya, memulai secara sederhana, kemudian juga believe in your mission, sama yang ketiga find the right mentor. Oke, itu dia pesan menarik dari Mas Taufan. Makasih Mas Taufan atas wawancaranya. Dengan senang hati. Ilmunya nih sangat-sangat daging ya. Nanti mungkin suatu saat kita bisa kulik lagi, main ke kantornya, kita ubek-ubek lagi. Oke teman-teman, buat yang mau invest di Amarta, ini saya langsung sediakan websitenya. Ya, jadi teman-teman bisa langsung ke sini pakai kupon Start Invest ya untuk mendapatkan Rp50.000. Oke, nah teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini untuk mendapatkan video-video berikutnya. Saya Riko dan Mas Taufan, sampai jumpa, dadah. Dadah.